lupa bahwa kebun sawit itu menyerap air luar biasa. Berapa ton yang dihasilkan oleh buah sawit, maka berapa sekian ton juga air yang diserap dari pohon tadi. 25 tahun saja umurnya. Ya, setelah 25 tahun masa produktif ditebang, kemudian dibangun lagi, replanting. Hanya bisa 2 kali. Artinya umur industri sawit, perkebunan sawit itu umurnya hanya 50 tahun. Setelah 50 tahun maka dia akan menjadi tanah tandus yang tidak bisa ditanami apa-apa. Maka yang harus diupayakan adalah bahwa industri sawit yang sekarang menyuplai APBN sebanyak 30% APBN kita bergantung kepada industri sawit, harus digunakan semaksimal mungkin untuk menciptakan manufaktur baru yang bisa menimbulkan produktivitas masyarakat. Tapi itu tidak dilakukan. Saya kasih gambaran ya, kalau misalkan pengusaha-pengusaha besar itu punya kebun sawit segitu luas, kemudian dia bangun pabrik CPO-nya. Pabrik CPO-nya kemudian dia produksi sesuai dengan kebun sawit. CPO-nya diproduksi sebanyak 40 juta ton, tapi kemampuan diserap masyarakat hanya 8 juta ton. Kemudian sisanya diekspor, terutama China, India. Eropa itu walaupun menolak CPO kita, itu sebetulnya kecil. Hanya 5-10% saja. Tapi China dan India yang paling besar. Kemudian dengan akal-akalan mereka lakukanlah komunikasi dengan Kemenko, dibangunlah yang namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDPKS itu kemudian menciptakan satu regulasi, semua produksi sawit ekspor harus dipungut biaya. Ya, dana inilah kemudian terkumpul hingga ratusan triliun dalam per tahun. Ratusan triliun terkumpul. Lalu apa gunanya dibangun BPDPKS? Supaya dia bisa digunakan untuk penelitian kebun sawit, diberikan kemakmuran buat petani dan lain-lain. Yang terjadi kemudian, karena CPO-nya 40,5 juta ton tidak mampu terserap oleh masyarakat, bagaimana caranya? Dibangunlah industri biodiesel. Ya, biosolar itu dibangun untuk bisa menyerap CPO punya konglomerat ini yang tidak terserap oleh pasar. Diambil nih, diproduksi di biodiesel. Produksi biodiesel itu mencapai angka 8 juta ton juga besarnya. Tapi siapapun yang membangun produk biodiesel disesuaikan dengan harga pasar, maka biaya produksinya tuh nggak nyambung, nggak cukup untuk membiayai produksinya. Lalu negara menjanjikan kepada mereka insentif. Jadi kalau ada orang membangun pabrik biodiesel, produksinya 22.000 per liter, harga pasar 18.000, maka 4.000 negara mesti membantu. Jadi Anda bayangkan yang bangun produk biodiesel itu hanya 5 konglomerat di Indonesia, dan semuanya boleh membangun pabrik biodiesel tanpa pernah kena rugi karena dibiayai oleh insentif oleh pemerintah. Jadi paradigma industri sawit kita ini sudah tidak karuan. Kemudian datanglah asosiasi pengusaha cangkang sawit, saya ceritanya. Ya. Kemudian ya saya satu-satunya asosiasi yang tidak dipanggil oleh Mabes Polri. Ya, semua asosiasi pengusaha sawit itu dipanggil Mabes Polri. Sebagian sudah dipenjara, sebagian sudah menjadi tersangka dan lain-lain. Satu-satunya yang tidak itu hanya asosiasi pengusaha cangkang sawit. Karena saya lebih banyak menyumbang kepada negara dengan memberikan pajak $30 per ton, $3 pungutan, tapi tidak satu peser pun, tidak satu rupiah pun yang kami ambil kembali untuk kepentingan kita. Ya, sementara yang lain dapat insentif, mereka menyumbang.